Om Swastiastu, perkenalkan saya Lawrence Sarvelbiangga dengan NIM 230951123 dari kelas D. Di sini saya akan membahas suatu kasus pada peternakan unggas yang akan saya bahas lebih lanjut dalam praktikum bakteriologi dan mikologi veteriner. Untuk kasusnya yaitu pada suatu peternakan ayam atau peternakan unggas dilaporkan bahwa beberapa ayam sakit dan ada yang sampai mati. Pertumbuhan ayam cenderung lambat, cenderung diam, dan tidak aktif. Gejala lain yang muncul adalah mencret warna putih, dan kecurigaan yang muncul terhadap anak ayam tersebut adalah menderita kolibasilosis. Peternak membawa feses tersebut ke lab untuk diperiksa, dan dalam kasus ini dicurigai penyakit pada ayam tersebut disebabkan oleh bakteri yaitu E. coli. Sebelum memberi antibiotik untuk mengobati, harus dilakukan uji untuk mengetahui apakah benar terdapat bakteri E. coli di sana dan apakah beneran bakteri itu menyebabkan penyakit kolibasilosis pada ayam tersebut. Untuk uji-uji yang akan kita lakukan di sini ada pertama membuat media dan isolasi bakteri, kemudian adalah pewarnaan gram uji katalase, ketiga ada isolasi dan identifikasi bakteri, dan yang terakhir ada uji sensitivitas antibiotika. Oke, untuk praktikum yang pertama yaitu pembuatan media dan isolasi. Dalam uji ini kita menggunakan alat dan bahan seperti ini. Selanjutnya adalah metode kerja yang kami lakukan di sini. Pertama ada pembuatan media agar seperti ini. Dan juga kita setelah membuat media, kita menumbuhkan koloni bakteri yang kemudian akan kita inkubasikan dalam inkubator dengan suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Selanjutnya hasilnya adalah dapat kita lihat di sini, nutrien agar itu tumbuh 72 koloni, EMB agar atau EMBA 60 koloni, dan Mekon-K agar itu 80 koloni yang tumbuh. Nah, dari hasil penelitian yang menunjukkan adanya bakteri E. coli tadi, itu ditandai dengan munculnya bintik-bintik pada ketiga media pertumbuhan yang digunakan. Bakteri tersebut tergolong gram negatif, dibuktikan dengan pertumbuhannya pada media selektif Mekon-K yang hanya dapat ditumbuh oleh bakteri gram negatif. Selain itu, bakteri ini juga mampu fermentasi laktosa yang terlihat dari pewarnaan pada media selektif EMBA. Pada media EMBA sendiri, koloni E. coli berwarna hijau metalik dengan bentuk bulat dan cembung. Sedangkan bakteri coliform lainnya berwarna coklat gelap dan coklat kemerahan. Di media NA sendiri ditemukan koloni berwarna putih, krem, dan kuning dengan variasi bentuk dan diameter 1-3 mm menunjukkan keberadaan bakteri lain selain E. coli yang tidak mendominasi. Kemudian media adalah bahan untuk pertumbuhan mikroorganisme seperti NA, EMBA, dan juga Mekon-K yang kita gunakan. Lalu kita menggunakan sampelnya adalah feses ayam dicampur dengan aquades. Media sendiri harus mengandung zat hara, memiliki tekanan osmosis, memiliki tegangan permukaan, dan pH yang digunakan itu harus sesuai, dan tentunya tidak menghambat pertumbuhan mikroba dan harus steril untuk mencegah adanya kontaminasi. Media EMBA sendiri membedakan bakteri yang memfermentasi laktosa dengan koloni warna hijau mengkilap menandakan E. coli. Pertumbuhan koloni pada media NA menunjukkan keberadaan mikroorganisme. Media Mekon-K selektif untuk bakteri gram negatif saja dan menekan pertumbuhan bakteri gram positif dan beberapa bakteri gram negatif tertentu. Oke. Untuk uji kedua adalah pewarnaan gram dan uji katalase, di mana pewarnaan gram sendiri diperkenalkan oleh ahli bakteriologi Denmark Hans Christian Gram pada tahun 1883. Digunakan untuk membedakan bakteri gram positif dengan negatif berdasarkan struktur dinding sel yang mereka punya. Teknik ini penting dalam identifikasi bakteri. Uji katalase sendiri itu digunakan untuk membedakan bakteri yang menghasilkan enzim katalase dan yang tidak menghasilkan. Katalase sendiri itu memecah hidrogen peroksida atau H2O2 menjadi air dan oksigen. Dengan mengetahui keberadaan katalase membantu menentukan pengobatan yang tepat untuk infeksi bakteri karena sifat biokimia sendiri itu terutama bakteri yaitu adalah penyebab infeksi yang benar-benar penting untuk kita teliti. Selanjutnya, alat dan bahan yang kita gunakan dalam pewarnaan gram dan katalase ini alatnya dan ini bahannya. Untuk langkahnya sendiri, itu pertama ada prosedur pewarnaan gram. Kemudian dilanjut dengan uji katalase seperti ini menggunakan H2O2. Di sini yang kita gunakan adalah EMBA ya untuk medianya. Dan untuk hasil uji pewarnaan gramnya tersendiri terlihat berwarna merah yang menandakan bakteri tersebut merupakan bakteri gram negatif. Dan untuk uji katalase itu terdapat gelembung udara di sekitar koloni yang menandakan adanya katalase di sana. Kita akan bahas pertama pada pewarnaan gram. Itu merupakan metode dasar mikrobiologi untuk membedakan bakteri gram positif dan negatif seperti yang saya sebutkan tadi di awal. Metode ini melibatkan pewarnaan bertahap dengan kristal violet, Lugol's iodine, alkohol atau aseton, dan safranin. Bakteri yang berwarna merah setelah pewarnaan termasuk gram negatif.
karena kehilangan kristal violetnya selama proses destin dan hanya menempel pada safraninnya saja, di mana safran itu berwarna merah. Kemudian, untuk uji katalase sendiri, itu mengidentifikasi bakteri berdasarkan kemampuan yang menghasilkan enzim katalase yang menguraikan H2O2 menjadi air dan oksigen. Bakteri yang memiliki katalase biasanya aerob atau anaerob fakultatif. Jadi, prosedur ini melibatkan penambahan hidrogen peroksida pada sampel bakteri. Jika muncul gelembung oksigen, berarti menunjukkan bahwa hasilnya positif, di mana bakteri memiliki enzim katalase. Dalam praktikum sendiri, penambahan hidrogen peroksida itu sebanyak 3% dan menghasilkan gelembung oksigen, yang menunjukkan bahwa bakteri tersebut adalah aerob atau anaerob fakultatif yang memiliki enzim katalase. Selanjutnya, uji ketiga adalah isolasi dan identifikasi bakteri, di mana identifikasi bakteri adalah langkah lanjutan setelah isolasi bakteri pada berbagai media biakan. Tujuannya sendiri untuk mengetahui sifat biokimia bakteri. Dan hal ini dilakukan melalui serangkaian uji seperti uji biokimia, uji gula, uji serologis, dan menggunakan media seperti TSI agar, kemudian menggunakan media SIM, kemudian menggunakan MRVP, dan juga menggunakan Simon citrat, dan juga uji gula-gula pada glukosa dan laktosa juga. Nah, uji ini sendiri untuk mengamati kemampuan bakteri memfermentasi berbagai gula, menghasilkan perubahan pH atau produksi gas yang memberikan informasi tentang sifat metabolik bakteri itu sendiri. Di mana uji identifikasi ini dapat membantu mengenali spesies mikroorganisme dengan cepat dan juga efisien, serta mendukung pengendalian dari infeksi, seperti kasus yang kita bahas. Untuk alat dan bahan yang digunakan, jangan lupa kita juga menggunakan reagen COVAX di sini. Selanjutnya, metode kerjanya yang pertama itu adalah membentuk atau membuat dari media ini sendiri, TSIA. Kita akan melakukan prosedurnya pada media TSIA, kemudian juga pada media SIM. Selanjutnya pada media MR atau methyl red, kemudian dilanjutkan pada media SCA, dan yang terakhir pada media pada uji gula-gula. Untuk hasilnya sendiri pada TSIA, pada bagian tegaknya itu berwarna merah bersifat basah, dan pada bagian miringnya berwarna merah juga dan bersifat basah. Dan dilihat di sini tidak terdapat endapan hitam sekalipun, yang tandanya itu tidak memproduksi H2S. Kemudian pada media SIM, hasilnya juga negatif, tidak terlihat adanya cincin merah setelah diteteskan reagen COVAX, dan tidak terlihat adanya endapan hitam, artinya tidak memproduksi H2S. Dan untuk motilitasnya sendiri itu kabur ya di sini. Kemudian untuk uji MR, hasilnya negatif, muncul sedikit atau samar cincin merah di atas ini, tapi itu masih samar banget. Dan hasil ini didapat setelah diteteskan reagen methyl red, yang artinya tetap hasilnya negatif. Kemudian hasil negatif juga terdapat pada SCA, di mana tidak terjadi perubahan warna dari hijau ke biru, tetap warna hijau dia. Dan untuk uji gula-gula sendiri, hasilnya juga negatif, tidak terjadi perubahan warna, dan tidak terbentuknya gelembung gas pada tabung Durham. Jadi lihat di sini. Nah, untuk uji TSIA sendiri, bagian miring dan bagian batnya sendiri, itu sampelnya berubah menjadi warna merah, menunjukkan suasana basah karena bakteri menggunakan pepton setelah fermentasi glukosanya. Tidak ada perubahan warna parsial atau hitam yang menandakan bahwa sampel ini tidak memproduksi H2S. Kemudian pada uji SIM digunakan untuk mendeteksi produksi H2S. Sampel tidak menghasilkan H2S karena tidak terbentuk cincin atau lapisan merah setelah penambahan reagen COVAX. Selanjutnya, pada MR, menggunakan media cair untuk mengetahui produksi asam dari fermentasi dextrose. Hasilnya juga negatif, ditandai dengan cincin merah yang sangat samar di bagian atas saja setelah penambahan reagen methyl red. Kemudian pada uji SCA menggunakan media padat untuk mengamati apakah bakteri ini dapat menggunakan sitrat sebagai sumber karbon. Tapi tetap saja hasilnya negatif karena tidak ada perubahan warna dari hijau ke biru. Dan yang terakhir pada uji glukosa itu menunjukkan hasilnya negatif juga karena tidak ada perubahan warna. Dan tidak ada juga gelembung gas dalam tabung Durham yang digunakan untuk mendeteksi gas hasil fermentasi. Artinya tidak terjadi fermentasi di sana. Untuk uji yang terakhir ada uji sensitivitas antibiotika. Di sini uji sensitivitas bakteri terhadap antibiotika penting dilakukan untuk menentukan pengobatan yang efektif bagi pasien. Dalam kasus ini adalah ayam yang mengalami mencret warna putih. Antibiotik sendiri, baik alami maupun sintetis,
itu menekan dan menghentikan aktivitas bakteri sehingga mencegah terjadinya infeksi. Dengan meningkatnya resistensi bakteri, uji ini menjadi vital untuk memastikan terapi yang efektif dan menghindari penggunaan antibiotik yang tidak tepat dan tentunya tidak efisien. Dalam metode difusi cakram, Kirby-Bauer adalah teknik umum yang digunakan pada uji sensitivitas ini karena kesederhanaannya, kemudian keakuratannya, dan penerapan yang luas pada berbagai bakteri patogen. Namun, metode ini sendiri tidak direkomendasikan untuk bakteri yang bersifat anaerob, obligat, dan mikrobakteria karena kedua jenis bakteri tersebut itu membutuhkan teknik uji khusus. Kemudian untuk pemahaman metode ini penting untuk mengoptimalkan pengobatan antibiotik dan menghadapi resistensi antibiotik. Jadi supaya efisien dan tepat. Nah, untuk alat dan bahan yang kita gunakan di sini, bisa kita lihat untuk agarnya, medianya itu Mueller-Hinton agar, dan kita juga menggunakan bouillon atau brothnya di sini ya. Dan juga untuk standar yang dibandingkan menggunakan McFarland standar 0,5. Selanjutnya, untuk metode kerjanya, kita menggunakan metode difusi cakram, metode Kirby-Bauer seperti ini. Nah, untuk hasilnya sendiri, setelah diinkubasikan media tersebut dan ditanam antibiotik, killing zone yang didapat pada media berdiameter karena misinnya itu di atas ini, itu 18 mm, kemudian ampicillin di bawah sini, itu 7 mm, dan erythromycinnya 15 mm. Semua killing zone yang ada di sini tidak ditemui koloni bakteri kecuali pada ampicillin saja. Dia terdapat koloni bakteri. Oke. Melalui uji yang dilakukan telah diukur diameter killing zone masing-masing antibiotik. Zone of inhibition atau ZOI adalah area bening di sekitar paper disc yang menunjukkan aktivitas antimikroba. Untuk minimum inhibitory concentration atau MIC adalah konsentrasi terendah agen antimikroba yang mencegah pertumbuhan mikroorganisme setelah inkubasi. Jadi hubungannya MIC dan ZO ini berbanding terbalik. Bisa kita lihat bahwa semakin tinggi kerentanan bakteri terhadap antibiotik, semakin besar ZOI dan semakin rendah MIC-nya. Namun sebaliknya, jika nilai MIC-nya itu lebih tinggi dan ZOI-nya itu lebih kecil, menunjukkan bahwa resistensi bakteri terhadap agen antimikroba, artinya resisten ya. Oke, di sini saya mengutip dari jurnal PIO-DKK 2024. Di sini sebagai standar diameter zona hambat antibiotiknya. Yang akan kita bahas, kita bandingkan dengan uji yang kita lakukan bahwa kanamisin dengan diameter killing zone 18 mm tidak ditumbuhi koloni bakteri yang menandakan bahwa bakteri bersifat resisten. Jika kita cocokkan dengan standar killing zone yang ini, nah, itu bisa kita nilai bahwa koloni yang tumbuh pada kanamisin ini bersifat sensitif. Kemudian pada ampicillin dengan diameter killing zone 7 mm dapat ditumbuhi koloni bakteri yang menandakan bahwa bakteri ini bersifat resisten. Jika dicocokkan dengan standar killing zone, koloni yang tumbuh pada ampicillin bersifat resistensi, berkebalikan dengan kanamisin. Yang terakhir pada erythromycin dengan diameter killing zone 15 mm tidak ditumbuhi koloni bakteri menandakan bahwa bakteri bersifat tidak resisten. Jika dicocokkan dengan standar killing zone yang ini, koloni yang tumbuh pada erythromycin itu bersifat intermediate. Nah, dari keempat uji yang kita lakukan ini semua, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengelolaan peternakan ayam itu tidak bisa terlepas dari berbagai kendala yang dapat menghambat produktivitasnya. Adapun penyakit yang dapat dijumpai pada ayam ditandai dengan mencret warna putih seperti pada kasus, di mana penyakit ini dikenal dengan nama kolibasilosis yang disebabkan oleh infeksi bakteri E. coli. Saya kutip dari jurnal Merrick Jorgensen tahun 2017. Melalui serangkaian uji yang dilakukan, telah teridentifikasi bahwa bakteri yang terdapat pada sampel feses ayam adalah E. coli, yang termasuk pada bakteri gram negatif. Buktinya apa? Ada kemampuan fermentasi laktosa yang terlihat pada pewarnaan pada media selektif EMBA, yaitu berwarna hijau metalik dengan bentuk bulat dan cembung. Juga melalui uji sensitivitas didapatkan bahwa antibiotika yang efektif dalam menangani infeksi bakteri E. coli sebagai penyebab kolibasilosis ini adalah kanamisin, di mana bakteri E. coli yang tumbuh pada kanamisin bersifat sensitif atau peka terhadap kanamisin. Dalam menyusun laporan ini, saya dibantu oleh banyak sekali literasi yang saya cantumkan dalam daftar pustaka sebagai berikut. Baik, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih banyak.